Halo, selamat datang di podcast 3. Sebelum itu, kita perkenalan dulu kali ya, biar podcast kita ini saling kenal. Perkenalkan, nama saya Evrasia English Nativa Daniel dari 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Stanislas Yesua Given Herdian dari kelas X MIPA 2 nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Julian Indra Semanatungga dari kelas 10 IPA 1 absen 15. Bicara mengenai tema tentang pendidikan berkualitas di era pandemi, kami di sini akan berbicara sedikit tentang masa pembelajaran jarak. Pernah nggak kalian ini bosan selama daring atau pengen masuk sekolah seperti biasa? Jujur aja aku kangen sih. Iya sih pasti, aku juga kangen pandemi contohnya. Banyak banget yang berubah semenjak ada pandemi datang. Kalian yang sulit ya buat nunggu keadaan seperti biasanya lagi. Nah, benar juga siswa harus sabar-sabar dulu lagi sebelum ada pandemi. Apalagi banyak warga sekitar yang nggak patuh sama protokol yang ada. Oh iya, ngomong-ngomong kalian bosan banget kan kalau apa-apa di rumah terus? Mau cerita sedikit nih ke kalian. Hasil aku membatik kemarin di Kampung Batik Melayu Lawean. Di sana tempatnya menarik banget buat foto, apalagi suasana yang mendukung banget, dan tempat di sana sepi semenjak pandemi dan tetap patuh sama protokol kok. Ceritain sedikit dong, siapa tahu kita bisa tahu sedikit tentang cara membuat batik dan khas batik di kota Solo ini. Iya nih, ceritain sedikit dong. Bolehlah, di sana itu kita bakalan untuk membuat batik ranting, wajan, dan kompor atau ruangan, pensil, kain, malam, dan nggak lupa sama bentuk motif apa yang alasan kenapa batik menggunakan alat ini karena adanya biaya tetap fixed cost seperti samping karena digunakan dalam jangka panjang, wajan dan kompor atau anglo digunakan dalam jangka panjang, gawangan karena jangka panjang bisa digunakan dalam jangka panjang. Sedangkan untuk biaya tidak tetap atau variable cost seperti pensil, setiap toko maupun merek memiliki harga jual yang berbeda. Bentuk motif karena dilihat kesulitan membuat pola gambarnya. Kain karena tergantung dari bahan baku atau sering disebut benang. Nah, karena berdasarkan kesulitan campuran warna gitu. Tahu lagi kalian pergi ke kampung di Laweyan atau tempat untuk membuat lainnya. Asik juga nih, buat melatih kreativitas sama pengetahuan baru bisa lah. Bener banget kata John. Mau tanya sesuatu nih ke kalian. Kalau semisal kalian diberi kesempatan berlibur ke luar negeri, kalian mau kemana? Of course Singapura sih aku. South Korea maybe? If I was Turkey, because of this country, the most country I want to visit. Why? It is because Turkey is a very unique country, especially Istanbul city. Istanbul has various type of culture and unique food. One of them is kebab. It also has a level of healthy lifestyle and happiness. Besides that, it also has the most historical place. Those are Blue Mosque and Hagia Sophia. Today, those places become the most favorite tourist destination in Istanbul. So why I decided to choose Istanbul city? Because I like historical values of Istanbul city. It has a history that has been around since the time of the Roman Empire or Byzantium Empire era, and has also been the center of trade and the spread of culture between Europe and Asian or Arabic kingdom. Wow, keren banget gila. Pantas aja banyak orang yang mau berlibur ke Turki. Karena ini tuh. Ya nih kelihatannya seru banget di situ. Tapi jangan lupa COVID masih belum selesai. Kalau misal kalian di sini pengen pergi ke luar negeri, harus tahu nih biaya virus 19 berdasarkan tingkat
virulensinya, menganalisa struktur virus COVID-19 atau virus corona yang rata-ratanya memiliki 74S di permukaannya. Sedangkan dalam amplop tersimpan protein nukleosid atau yang melindungi informasi genetik RNA virus. Amplop M dan N melindungi virus corona saat berada di luar inang. Ciri-ciri virus yang terakhir itu dapat terlihat dari kemampuan virus menggandakan diri atau reproduksi diri reproduksi dari virus dikenal dengan sebutan proliferasi untuk bisa berkembang biak. Virus harus menginfeksi sel inang yang berasal dari makhluk hidup. Ada beberapa peran virus yang memberi negatif atau menguntungkan bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, yaitu contohnya digunakan sebagai biopestisida seperti bakulovirus, virus yang dimanfaatkan untuk pembuatan peta kromosom, virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin. Virus juga dimanfaatkan untuk mengubah sifat bakteri agar bisa bermanfaat dalam bidang kedokteran dan memproduksi interferon atau protein hasil sel normal sebagai respon dari infeksi virus. Bahayanya jika terjadi infeksi, virus corona menyerang saluran pernafasan manusia melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin, kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Maka dari itu penting banget itu juga jaga imun dan tetap pakai masker serta patuh pada protokol kesehatan yang ada. Nah, bicara soal ini, mau bahas lagi nih tentang kita sendiri, laki-laki dan perempuan. Menurut kalian sendiri, apa sih kesetaraan perempuan dan laki-laki? Tuhan menciptakan manusia pasti punya keunikannya masing-masing dari perbedaan sampai kesetaraannya. Kesederajatan perempuan dalam kehidupan dan masyarakat seperti dikehendaki Allah. Di satu sisi citra perempuan positif setara dengan laki-laki, identitasnya tidak dibatasi serta kekuatan dan sama dengan laki-laki. Kurang lebih, jadi kita ini nggak cuma punya perbedaan, tapi hanya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, yang untuk yang lain. Bicara soal ini, ada yang mulai dengan norma sosial. Jadi gini, aku jelasin tentang norma dulu ya. Norma itu adalah aturan yang mengikat masyarakat. Aturan ini bisa berupa perintah atau larangan. Norma yang memiliki sanksi, itu sebabnya norma. Misalnya nih, PTM di sekolah kita 10 kemarin. Siswa-siswi sudah protokol dengan memakai masker, menjaga jarak, dan membawa hand sanitizer. Namun sebagian para murid ada juga yang seharusnya memakai face shield. Mereka ini tidak memakai dengan alasan tidak membawa, sudah diumumkan lewat sentral. Membatasi perilaku ini, siswa bisa saja lupa akan protokol jika sudah saat pulang sekolah. Kurang lebihnya seperti itu tentang norma yang kita kemarin saat PTM. Cirinya itu secara umum tidak tertulis, bagian dari hasil kesepakatan bersama, menjadikan orang sekitar sebagai pendukung yang menaatinya. Lalu, bagi yang melanggar harus hukuman ataupun teguran dari guru dan orang sekitarnya. Contohnya seperti tadi. Terus bisa juga menyelesaikan dengan perubahan sosial, dikatakan norma sosial. Perubahan dan norma sosial sudah dibuat sadar dan transparan. Kamu pernah baca novel nggak, John? Pernah lah, BTW kamu juga baca novel? Iya dong, aku suka banget novel genre yang misteri. Judul bukunya Sherlock Holmes. Wah, sama dong, apalagi Laskar Pelangi. Wah, bisa ceritain dong isinya apa?
Bolehlah isi ceritanya tentang perjuangan 14 murid di tempat terpencil yang berusaha mempertahankan sekolahnya agar tidak ditutup oleh pemerintah dan juga ingin mewujudkan mimpinya. Cerita perjuangannya melekat banget ya. Aku sampai tersentuh loh ini. Iya sama, sampai akan mengadakan belajar bersama supaya ulangan dan makin berprestasi. Dan aku juga nggak bisa bayangin tentang perjuangan mereka demi berusaha mempertahankan sekolahnya agar tidak ditutup supaya mereka bisa meraih impiannya. Keren-keren banget novel yang kalian baca. Sekarang kita coba beralih topik ya. Tapi aku pengen tanya dulu nih, akhir-akhir ini kalian dengar berita sesuatu, entah itu dari televisi, radio, bahkan handphone kalian nggak? Berita apa tuh? Pemerintah sekarang selalu berusaha turut berpartisipasi dalam dengan pihak pemerintah lainnya bersama kementerian terkait mulai menyusun aturan protokol kesehatan yang ada, DPR yang juga mendukung pemerintah sekitar untuk membantu pemerintah dalam menurunkan tingkat penularan COVID yang. Oh iya, benar banget, dari beberapa pembahasan itu juga diselenggarakan oleh DPR dan disetujui bahwa DPR akan membantu meringankan beban korban. Dengan hal yang sudah disetujui itu, semua warga Indonesia yang terkena positif COVID di Indonesia mendapat bantuan dari pemerintah Indonesia. Sekarang, kalian pernah dengar tentang cara mengetahui jarak jangkauan langkah kita? Ternyata, kita bisa memakai nilai mutlak di dalamnya. Emang bisa ya? Bisa dong, kan kegunaan dasar dari nilai mutlak adalah mengukur jarak yang mengabaikan arah, atau untuk operasi bilangan yang mengabaikan arah. Contoh gampangnya saat kita sedang melakukan baris berbaris, atau melangkah itu sudah termasuk dalam pengaplikasian nilai mutlak. Kan kita belajar di rumah. Karena pandemi COVID, ada nggak sih teknik atau cara tertentu nggak biar kita bisa belajar penerapan nilai mutlak dari rumah? Yap, ada dong cara buat belajar di rumah yang efisien. Caranya kita tinggal melakukan gerak baris berbaris di lingkungan rumah kita. Contohnya begini. Pertama, gambar garis lurus saja di halaman rumahmu. Habis itu, kamu berdiri tengah-tengah garis yang sudah kamu gambar tersebut. Nah, setelah berdiri tengah-tengah, kamu coba maju 2 langkah atau mundur 2 langkah. Itu sudah termasuk pengaplikasian nilai mutlak dalam menghitung jarak langkahan kita. Ngomong-ngomong, kalau gitu kita juga bisa kan menghitung jarak sepeda kita. Keren banget. Kalau nggak salah, ban sepeda itu bisa berjalan seimbang gimana ya? Kan ban roda memanfaatkan gerak melingkar di dalamnya. Gerak melingkar itu apa ya? Gerak melingkar itu bisa disebut sebagai gerak suatu benda yang melintasi lintasan berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap. Atau singkatnya dapat membuat benda bergerak melingkar. Contoh konsepnya seperti kincir angin, kincir air, gear sepeda, dan masih banyak lagi. Oh, makanya kendaraan beroda bisa bergerak selaras, seimbang di jalan karena gerak melingkar. Gear di sepeda juga termasuk ya? Aku paham ternyata. Coba. Banyak banget ya yang kita bicarain tadi. Hahaha. Semoga pembicaraan podcast pada kelompok 3 ini berguna juga untuk kalian para pendengar podcast. Terima kasih.